You come in my gym and chastise me about my wife? No, it's my business. Seorang pria bernama Jack mendatangi sebuah tempat gym untuk bertemu dengan seorang pria botak yang diketahui bernama Johnny. Kedatangan Jack ke sini tak lain untuk memperingatkan Johnny agar jangan pernah lagi menggoda istri Jack yang kebetulan juga berolahraga di tempat gym ini. Rupanya, kemarin si Johnny ini telah menggoda istri Jack, sehingga membuat sang istri menjadi sangat tidak nyaman untuk melakukan latihan. Dinasehati baik-baik, Johnny malah tersinggung dan langsung menantang Jack berduel 1 lawan 1. Dengan senang hati, Jack pun langsung menyanggupinya. You come in my gym and chastise me about my wife? No, it's my business. Alhasil, hanya dalam hitungan menit, John mampu mengalahkan Johnny yang bertubuh kekar ini. Kemudian, Jack kembali memperingatkan Johnny agar jangan pernah lagi menggoda istri Jack. Apabila Johnny tetap nekat, maka lain kali Jack akan mematahkan tangan dan kaki Johnny sampai tidak bisa berolahraga lagi. Akhirnya, Johnny pun meminta ampun kepada Jack dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya kita diberitahu kalau ternyata Jack adalah mantan agen elit khusus. Akan tetapi, Jack telah dipecat dari Kesatuan Militer Amerika karena Jack terlalu brutal dalam menangkap para penjahat. Bahkan tak jarang pula, Jack menghabisi targetnya di tempat tanpa sempat untuk diadili di pengadilan. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Santi, seorang penyanyi yang sedang naik daun. Saat sedang rekaman lagu baru, Santi malah tidak fokus dan sering salah lirik. Di mana hal itu membuat si produser musik menjadi sedikit kesal. Ia lantas menyuruh Santi untuk pulang dan beristirahat dulu. Setelah itu, barulah proses rekaman ini dilanjutkan di keesokan harinya. I love you. I'll do what you need to do. Oh, babe. Saat masuk ke dalam mobil, Santi dibuat terkejut. Mendapati supir pribadinya digantikan oleh pria tak dikenal yang malah berniat ingin menculik Santi. Pada akhirnya, Santi pun dapat dengan mudah diculik oleh pria ini. Di malam harinya, Jack mendatangi sebuah klub malam untuk mencari adiknya yang sulit sekali untuk dihubungi. Rupanya si adik, yang diketahui bernama Ray, sedang melakukan transaksi barang haram bersama dengan seorang bandar. Sontak Jack pun marah terhadap adiknya ini, berikut dengan si bandar. Rupanya adik Jack ini adalah ketua gangster pemula. Jack tidak masalah adiknya menjadi gangster, asalkan dengan catatan tidak menjalankan bisnis barang haram. Tak terima ditegur, si bandar malah balik marah dan bahkan menantang John untuk berduel. Menanggapi itu, inilah yang Jack lakukan. Selesai mengurus sang adik dan si bandar, Jack lantas menemui istrinya yang diketahui bernama Susan. Jack lantas memberitahu Susan, kemarin si botak Johnny sudah ia beri pelajaran. Jack sangat yakin, lain kali Johnny tidak akan pernah berani lagi untuk mengganggu Susan. Sehingga dengan begitu, Susan bisa berolahraga dengan tenang. Well, some situations are tighter than others. I didn't want to live like that. Lawyers who don't. This is romantic. Di keesokan harinya, Jack menerima paket dari 2 orang kurir. Tapi ternyata, kedua kurir ini adalah anak buah si bandar. Kedatangan mereka berdua adalah untuk menghabisi Jack. Rupanya, si bandar masah dendam karena telah dihajar oleh Jack tadi malam. Namun dengan begitu sigap,
Jack berhasil membalikkan keadaan. Dengan cukup mudah, Jack pun berhasil melumpuhkan mereka berdua. We're gonna go all the way downtown. Bro, you ain't gonna with a tell big me. ass- You eventually have to put the gun down anyway, right? Setelah itu, Jack menemui si produser musik yang diketahui bernama Harlan. Rupanya, Harlan memiliki hutang kepada Jack. Kedatangan Jack ke sini adalah untuk menagih hutang tersebut. Harlan yang kebetulan sedang banyak uang, tanpa ragu langsung membayarnya. 50 grand. But from there. If I had reimbursed everybody else. Setelah Jack pergi, Harlan dihubungi oleh Maya, yang merupakan bos gangster Cina. Bukan hanya kepada Jack, ternyata Harlan juga berhutang kepada Maya. Bahkan, untuk menutupi hutangnya tersebut, Harlan sampai tega menjual Santi kepada kelompok gangster Cina tersebut. Ternyata, dalang dibalik penculikan Santi, tak lain adalah Harlan. Namun setelah Santi dijual, tetap saja tidak mencukupi untuk menutupi hutang Harlan yang jumlahnya sangatlah besar kepada kelompok gangster Cina tersebut. Berpindah ke Jack, yang didatangi oleh sahabatnya, seorang ketua polisi bernama Joseph. Joseph mengajak Jack untuk bekerja sama dalam meringkus kelompok gangster Cina yang dipimpin oleh Maya. Diketahui kalau kelompok Maya menjalankan sejumlah bisnis ilegal, mulai dari bisnis barang haram hingga bisnis perdagangan wanita. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih sangat kesulitan meringkus kelompok gangster Cina tersebut. Maka dari itulah, Joseph meminta bantuan Jack yang merupakan seorang mantan agen elit khusus. Karena saat masih aktif, Jack sama sekali tidak pernah gagal dalam menjalankan setiap misi. Akan tetapi, Jack yang sudah lama tidak beraksi, tidak langsung menerima ajakan kerjasama dari Joseph. Jack meminta waktu, selama 2 hari, untuk memikirkan tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, Jack didatangi oleh adiknya, yaitu Ray. Ray meminta bantuan Jack untuk mencari keberadaan pacarnya, yang sampai saat ini menghilang tanpa jejak. Rupanya, pacar Ray adalah Santi, si penyanyi yang sedang naik daun. Ray curiga kalau Santi mungkin saja sudah diculik. See if she answers. Mendengar itu, Jack lantas meminta Ray agar tidak usah panik dulu. Karena mungkin saja, Santi sengaja menghilangkan diri untuk menenangkan pikiran. Kalau dalam waktu 24 jam, Santi masih belum juga pulang, barulah Jack akan turun tangan mencarinya. Nobody seems to have you. Di keesokan paginya, Jack dan Susan istrinya diserang oleh 2 orang pemotor. 1 orang dari mereka berhasil Jack habisi. Get down! Sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri. Dengan cepat, John membawa Susan yang tertembak menuju ke rumah sakit. Singkat waktu, kondisi istri Jack sudah mulai membaik karena ditangani tepat waktu. Tak lama kemudian, Joseph si ketua polisi menemui Jack di rumah sakit, memberitahu terkait 2 orang pria yang menyerang Jack dan istrinya. Setelah diselidiki, ternyata mereka berdua adalah anak buah Maya, pemimpin kelompok gangster Cina. Setelah itu, Jack menghubungi adiknya, yaitu Ray. Jack memberitahu perihal 2 orang anggota gangster Cina yang baru saja menyerang Jack dan istrinya. Jack sama sekali tidak mengerti kenapa gangster Cina tersebut malah menyerang Jack dan istrinya. Padahal, Jack dan sang istri tidak pernah berurusan dengan mereka. Jack lantas bertanya, apakah Ray mengetahui alamat kelompok gangster Cina tersebut. Rupanya, Jack sudah bertekad ingin balas dendam kepada mereka. Sayangnya, Ray tidak mengetahui alamat kelompok gangster Cina itu. Akan tetapi, Ray mengetahui kalau para anggota gangster Cina itu sering ngumpul di sebuah bar yang bernama Bar Domino. Singkat cerita, di malam harinya, Jack mendatangi Bar Domino. Secara baik-baik, Jack bertanya kepada para anggota gangster Cina ini, siapa di antara mereka yang telah menyerang istrinya tadi pagi, serta siapa pula nama pemimpin mereka, dan dengan motif apa mereka menyerang Jack dan istrinya. Namun bukannya menjawab,
mereka malah mencaci maki dan bersiap ingin mengeroyok Jack. Sehingga dengan senang hati, inilah yang Jack perbuat. You're right. It distresses me he hurt a woman. Alhasil, sebagian besar dari mereka, Jack habisi tanpa ampun. Akhirnya, salah seorang yang masih tersisa, bersedia memberikan informasi yang Jack butuhkan. Orang ini mengatakan, bos mereka bernama Maya. Tapi yang menugaskan mereka, untuk menyerang John dan istrinya, ternyata bukanlah Maya. Melainkan si produser musik, yaitu Harlan. I know like we're renegades. They were hired by some you know? Singkat cerita, John bertemu dengan Harlan, sembari menodongkan senjata. John bertanya, kenapa Harlan membayar 2 orang anak buah Maya untuk menyerang Jack dan istrinya. Harlan yang dalam posisi terpojok, lantas menceritakan alasannya menyerang Jack. Harlan mengatakan, dirinya memiliki hutang yang sangat besar kepada bos gangster Cina, yaitu Maya. Bahkan, untuk menutupi hutangnya, Harlan nekat menculik Santi untuk dijual kepada Maya. Harlan sadar, kalau adik Jack, yaitu Ray, pasti akan meminta bantuan Jack untuk menemukan Santi. Mengingat, Santi adalah pacar Ray. Maka dari itulah, Harlan membayar 2 orang anak buah Maya untuk menciderai Jack. Harlan bersumpah, tujuan dirinya hanya untuk menciderai Jack saja, agar Jack batal untuk menemukan Santi. Namun sialnya, anak buah Maya malah salah sasaran dengan menembak istri Jack. Setelah mendengar penjelasan tersebut, pada akhirnya, Jack mengampuni nyawa Harlan. Tapi apabila Harlan berani menyakiti istrinya lagi, Jack bersumpah akan menghabisi Harlan dengan cara yang sangat brutal. Kemudian, Jack memaksa Harlan memberitahu alamat markas kelompok gangster Cina itu. Karena Jack sudah berjanji kepada Ray akan menyelamatkan pacar sang adik, yaitu Santi. Setelah itu, Jack menemui istrinya di rumah sakit untuk berpamitan. Karena Jack harus pergi untuk sementara, demi menyelesaikan sebuah pekerjaan. Susan yang penasaran, lantas bertanya kepada Jack, pekerjaan apa yang ia maksud. Akan tetapi, Jack enggan memberitahu Susan, karena takut membuatnya khawatir. Jack berjanji, akan menceritakannya kepada Susan, apabila urusannya sudah selesai. Malam harinya, Jack kembali menemui sang adik, yaitu Ray. Jack memberitahu, kalau yang menculik Santi, adalah kelompok gangster Cina, yang bersekongkol dengan Harlan. Maka dari itu, Jack meminta Ray, untuk bersiap-siap. Karena malam ini juga, mereka akan menyerang markas kelompok Maya, untuk menyelamatkan Santi. Sementara itu, Harlan tengah disiksa, oleh Maya dan para anak buahnya. Dikarenakan Harlan, menolak menjebak para gadis lainnya, untuk dijual kepada Maya. Padahal, hutang Harlan kepada Maya, masih tersisa lumayan banyak. Maya mengancam, akan menghabisi Harlan, apabila dalam waktu 1 minggu, ia masih belum melunasi hutangnya. Atau kalau Harlan, ingin sisa hutangnya segera lunas, Harlan harus kembali, menjebak para gadis lain, untuk dijual kepada Maya. Are you gonna tell me about my operation? I didn't. And do you think I will? You have 48 hours. Sementara itu, Jack dan Ray sudah berada di kawasan markas kelompok Maya. Sebelum beraksi, mereka berdua mempersiapkan senjata terlebih dahulu. Check this out. Dirasa sudah waktunya, mereka berdua langsung menyusup ke dalam markas lewat jalur atas. Before you did. Di saat yang sama, si ketua polisi yaitu Joseph, juga berusaha menyusup ke dalam markas, dengan menyamar, sebagai petugas listrik. Tanpa curiga sedikit pun, para anak buah Maya, mengizinkan Joseph masuk. Ternyata sebelum ini, Jack sudah setuju, bekerja sama dengan para polisi, untuk meringkus kelompok Maya, sekaligus menyelamatkan Santi, yaitu pacar Ray. Di balik itu, Santi berhasil melepaskan diri, dan melumpuhkan seorang pengawal.
Setelah itu, Santi bergegas bersembunyi di sebuah kamar kecil. Check. Then the new power generation. Sementara itu, Jack dan Ray memutuskan untuk berpencar. Jack bertugas menemukan Maya, sedangkan Ray bertugas menemukan Santi. Tak lama kemudian, Ray malah ditodong oleh seorang anak buah Maya. Joseph yang melihat itu, sengaja membocorkan pipa gas untuk mengecoh anak buah Maya. Sehingga dengan begitu, Ray punya kesempatan untuk melakukan perlawanan. Boy, that was nice. Berpindah ke Jack, yang pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Santi yang bersembunyi di kamar mandi. Kemudian, Jack menyuruh Santi agar tetap bersembunyi di dalam kamar mandi itu. Jack berjanji akan segera datang untuk menjemput Santi setelah ia berhasil meratakan kelompok Maya. Tak lama kemudian, Jack malah dicegat oleh dua orang anak buah Maya. Sehingga duel 1 versus 2 orang tidak dapat lagi dihindari. Sialnya, di suatu kesempatan, Jack berhasil mereka tembak hingga tumbang. It's really a shame the art has been wasted. Mereka berdua langsung pergi dari sana, karena mereka berdua mengira kalau Jack sudah tewas. Sementara itu, Ray dan para polisi sudah berhasil keluar dari markas. Mereka semua menunggu kedatangan Jack dan Santi. Akan tetapi, Jack dan Santi tak kunjung keluar dari markas. Sementara markas itu sendiri sebentar lagi akan meledak akibat pipa gas yang bocor. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi. Karena mereka berasumsi, Jack dan Santi pasti sudah tewas dihabisi oleh para anak buah Maya. Ternyata, Jack masih hidup. Tembakan anak buah Maya tadi hanya mengenai rompi anti peluru Jack saja. Dengan cepat, Jack menjemput Santi yang bersembunyi di kamar mandi. Sampai pada akhirnya, Jack dan Santi berhasil keluar tepat waktu sebelum markas itu akhirnya meledak. Maya sendiri menjadi sangat murka. Mengetahui markas barang haramnya menjadi hangus tak tersisa. Maya pun bersumpah akan segera menuntut balas, yaitu menghabisi Jack berikut dengan seluruh keluarganya. Sementara itu, Jack dan Santi sudah berada di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tanpa disangka, dokter yang mengobati Jack adalah Johnny si botak, pria yang sempat Jack hajar di awal film tadi karena telah berani menggoda istrinya. Tak lama kemudian, Ray pun datang ke rumah sakit itu. Tentu Ray sangat lega mengetahui kalau Jack dan Santi ternyata masih hidup. Tadinya Ray mengira pacar dan saudaranya itu sudah tewas di markas Maya. You know, Once. You trying to do it, but Sebelum pamit pulang, Santi sempat mengucapkan terima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkan nyawanya. Jack mengatakan keberhasilannya dalam menyelamatkan Santi berkat bantuan dari Ray dan juga para polisi. myself a prospect. Okay. And matter of fact, Tak lama setelah Santi pergi, Jack berniat menjenguk Susan istrinya, yang seharusnya masih dirawat di rumah sakit ini. Akan tetapi, Jack dan Ray dibuat kaget mengetahui kalau Susan sudah tidak ada di ruang inap. Si resepsionis memberitahu kalau istri Jack sudah pulang sejak tadi sore. Mengetahui itu, Jack bergegas membawa Ray untuk pulang ke rumahnya. Karena Ray khawatir kalau istrinya itu akan diculik oleh kelompok Maya. Di dalam perjalanan, Jack dihubungi oleh sang istri, yaitu Susan. Susan meminta maaf karena tak sempat memberitahu Jack kalau dirinya sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Santi mengatakan dirinya sudah sembuh, bahkan saat ini dirinya sedang berada di studio musik milik si produser yaitu Harlan. Susan ke studio itu untuk menemani keponakannya yang akan masuk dapur rekaman. Mendengar itu, sontak Jack pun panik, takut istrinya akan diculik. Karena Harlan bersekongkol dengan kelompok gangster Cina untuk menculik para gadis, yaitu dengan cara dijebak dengan iming-iming menjadi penyanyi, sama seperti Santi. Jack lantas menyuruh Susan untuk membawa keponakannya keluar dari sana sekarang juga.
Namun semuanya sudah terlambat, karena kelompok Maya sudah keburu datang ke studio itu. Secara diam-diam, Susan memberitahu Jack perihal kelompok Maya, yang sepertinya ingin menculik Susan dan juga si keponakan. Mendengar itu, Jack lantas menyuruh Susan mencari cara untuk bersembunyi, karena Jack dan Ray akan segera tiba di sana untuk menyelamatkan Susan dan juga si keponakan. Just break out. Yeah. When it's your woman, it's a... Singkat waktu, Jack dan Ray sampai ke studio tersebut. Menyadari itu, Maya langsung menugaskan para anak buahnya untuk menyerang mereka berdua, hingga baku tembak sengit tak dapat lagi dihindari. Setelah berhasil membantai para pengawal di luar, Jack dan Ray lantas berpencar. Jack fokus mencari Susan, sedangkan Ray fokus melawan Maya dan para anak buahnya yang masih tersisa. Jack lantas ke ruangan Harlan, yang ternyata sudah tewas, dihabisi oleh kelompok Maya. Setelah itu, Jack mengarah ke atap gedung. Di sana, Jack kembali harus berhadapan dengan dua orang anak buah terkuat Maya, hingga baku hantam sengit kembali terjadi di antara mereka bertiga. Dalam duel sengit, yang berlangsung cukup lama, pada akhirnya, Jack pun berhasil membantai mereka berdua. Di saat yang sama, Maya datang dan memberitahu Jack, kalau istrinya yaitu Susan, sudah ia gantung di atap gedung. Maya akan menjatuhkan Susan ke bawah, kapanpun ia mau. Yaitu sebagai balasan, karena Jack telah membakar markas Maya, serta menghabisi seluruh anak buahnya. Kemudian, terjadilah pertarungan sengit antara Maya dan Jack. Di tengah pertarungan, Maya malah memotong tali yang mengikat Susan. Sehingga dengan terpaksa, Jack harus berhenti bertarung untuk menahan tali tersebut agar istrinya tidak jatuh ke bawah. Kesempatan ini lantas digunakan oleh Maya untuk menghabisi Jack. Namun belum sempat itu terjadi, Maya lah yang lebih dulu diserang oleh Susan. Hingga pada akhirnya, si bos gangster tersebut tewas terpental ke bawah gedung. Rupanya, yang diikat oleh Maya bukanlah Susan istri Jack, melainkan keponakan Susan. Di akhir film, Jack dan Ray saling berterima kasih satu sama lain, karena mereka berdua sudah saling membantu menyelamatkan pasangan masing-masing. Kemudian, film pun selesai.